Berisik banget sih. Terus kenapa kalau gue berisik? Mau lempar gue pakai buku? Enggak. Terus? Pakai rak. Kamu jangan ngomong senior, tahu nggak artinya senior apa? Sering nipu orang. Aku tuh junior, juga nipu orang. Halo semua, Tulip TV kembali lagi. Dignitate, sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel terkenal yang berjudul sama, karya Hanna Margareta. Film ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan dibintangi oleh bintang-bintang terkenal antara lain Al Ghazali, Caitlin Halderman, Giorgino Abraham, Tengku Rizky, dan Sophia Latjuba, serta beberapa bintang-bintang terkenal lainnya. Film ini menceritakan seorang anak SMA yang bernama Alfie yang berusaha memperbaiki nama baik keluarganya dan melindungi wanita yang dicintainya dari perilaku buruk kakak kandungnya sendiri. Bagaimana cara Alfie melindungi keluarga dan wanita yang dicintainya? Yuk cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Pada awal film terlihat anak SMA yang bernama Alana dan ibunya yang terjebak dalam kemacetan ibu kota. Hari itu Alana akan menuju ke sekolah barunya. Di tengah suasana jalan yang padat muncul sebuah motor dengan kecepatan tinggi yang tidak sengaja menyenggol spion mobil mereka. Scene berpindah ke sebuah sekolah SMA, di mana terlihat seorang siswa yang terlambat mengikuti upacara. Siswa itu bernama Alfie, seorang siswa ganteng yang terkenal pintar di sekolah itu. Di saat dia memasuki lapangan upacara, cewek-cewek langsung histeris dan semua mata tertuju kepadanya. Setelah upacara selesai, Alfie dan siswa lain yang datang terlambat langsung diberi hukuman oleh salah satu guru di sana, di mana Alfie disuruh menyikat kamar mandi yang ada di sekolah itu. Sementara Alana dan ibunya sudah sampai di sekolah. Mereka terlihat menemui kepala sekolah di sana. Ibunya meminta kepala sekolah supaya anaknya dicarikan teman sebangku yang tidak banyak tingkah, supaya tidak memberikan pengaruh buruk kepada Alana. Yang penting kita saling pengertian saja. Di kamar mandi sekolah, terlihat Alfie yang sedang menjalani hukuman mengusir beberapa cewek teman sekelasnya yang sedang dandan di kamar mandi, karena dia akan membersihkannya. Tidak berselang lama, teman Alfie yang bernama Kinan menghampirinya. Dia menasehati Alfie supaya bisa bersikap lembut kepada Natasha dan teman-temannya. Menurut Kinan wajar kalau cewek dandannya lama, karena mereka ingin tampil sempurna. Di tengah obrolan mereka datang Alana yang langsung nyelonong masuk ke kamar mandi karena sudah kebelet pipis. Scene berpindah ke dalam kelas. Ternyata kepala sekolah memilihkan tempat duduk Alana di samping Alfie. Di saat Alana mengajak berkenalan, Alfie terlihat sangat cuek dan bersikap dingin kepadanya. Dan pelajaran pun dimulai. Alana yang belum mendapatkan buku pelajaran minta diajarin Alfie. Namun Alfie menyuruhnya untuk mengerjakan sendiri. Pelajaran apa sih? Ajarin dong. Emangnya gue bimbel? Ini soalnya, ini teorinya. Gue kerjain. Pada saat istirahat sekolah, Natasha menghampiri Alana dan mengaku sebagai calon pacar Alfie. Alfie itu calon pacar gue. Di saat yang sama, Alfie datang dan langsung melempar kulit pisang kepada Natasha. Hal itu membuat Alana marah dan langsung melempar balik kulit pisang itu kepada Alfie. Sepulang sekolah, Alfie mampir ke bengkel teman Alfie yang bernama Ade dan melihat-lihat sebuah motor yang ditutupi dengan kain hitam. Sepertinya Alfie punya kenangan dengan motor itu. Scene selanjutnya memperlihatkan suasana rumah Alfie dan Alana. Rupanya mereka berdua sama-sama hidup dengan ibunya yang berstatus sebagai single parent. Ketika sampai rumah,
Ibu Alana menanyakan teman sebangku Alana yang kata kepala sekolah dia adalah anak paling pintar di sekolah itu. Kamu duduk sebelah siapa? Keesokan harinya, pelajaran olahraga pun dimulai. Pada awalnya, pelajaran itu berjalan dengan baik, sampai tiba-tiba Alana jatuh pingsan. Di mana guru olahraga langsung menyuruh Alfi untuk membawa Alana ke UKS. Belum sampai ke ruang UKS, Alana mulai siuman dan langsung berteriak ketakutan karena digendong Alfi. Dia langsung berlari dan masuk ke dalam ruang UKS bersama Sabita dan salah seorang guru UKS. Scene berpindah ke rumah Alfi. Terlihat Ibu Alfi sedang membungkus makanan untuk diantar kepada seseorang, tapi belum diketahui siapa orang itu. Sementara Kinan yang diminta nganter jahitan pesanan Bu RT sedang menumpang wifi tetangga untuk stalking Instagram Alana. Setelah mengetahuinya, Kinan langsung menelpon Alfi dan memberitahukan bahwa Alana belum punya pacar alias jomblo. Sementara di rumah Alana terlihat kedatangan seseorang yang sangat dia benci, hingga dia berlari masuk ke dalam kamar. Orang itu berusaha masuk ke kamar Alana dan mendobrak pintu kamar Alana, yang tanpa disengaja pintu itu mengenai Alana hingga pingsan. Di situasi seperti itu, sang cowok malah mengambil kesempatan dengan mencium Alana yang langsung dipergoki oleh ibu Alana. Karena kejadian itu, Pak Tino, security rumah itu pun langsung kena marah ibu Alana. Saya tidak mau melihat orang itu ada di sini lagi. Kalau nggak saya pecat kamu. Dan dia berpesan kepada Alana bahwa semua cowok itu jahat, sehingga dia harus pintar-pintar jaga diri. Setelah kejadian itu pun Alana tidak terlihat masuk ke sekolah, dan seseorang mengirimkan paket berupa catatan pelajaran akuntansi ke rumah dia tanpa mencantumkan siapa pengirimnya. Keesokan harinya, Alana sudah mulai masuk sekolah. Dia mengucapkan terima kasih kepada Alfi karena sudah mengirimkan catatan pelajaran kepadanya. Namun Alfi tidak mengakui kalau dia yang mengirimkan catatan itu. Ketika persiapan pulang, Alana tidak sengaja tersenggol teman sekelasnya dari belakang hingga tempat pensilnya jatuh di bawah meja. Alfi yang mencoba membantu mengambilnya malah dikira mau berbuat macam-macam oleh Alana. Nggak sengaja, gak usah nuduhnya nggak. Sampai akhirnya Alana mengejar Alfi dan bilang kepadanya kalau tidak semua laki-laki itu jahat, seperti yang dikatakan ibunya. Tetapi Alfi malah melengos dan meninggalkan Alana. Sesampainya di gerbang sekolah, terlihat orang yang kemarin mendatangi rumah Alana sedang berdiri di sana. Dan seketika Alfi langsung marah-marah dan mengajak orang itu berkelahi, di mana Alana, Sabita, dan Kinan hanya terdiam melihat kejadian itu. Karena penasaran, Kinan menanyakan kepada Alana tentang orang yang dikejar oleh Alfi tadi siang. Ternyata dia adalah mantan pacar Alana, dan dia adalah salah satu alasan Alana pindah dari sekolah yang lama. Mendengar hal itu, Kinan terlihat tercengang. Sepertinya Kinan menyembunyikan sesuatu tentang laki-laki itu. Scene berpindah ke sebuah pemakaman, di mana Alfi sedang mengunjungi makam almarhum papanya. Sesampainya di rumah, Alfi mendapatkan pesan dari Kinan kalau Alana adalah mantan dari Regan. Setelah membaca pesan itu, Alfi terlihat sangat khawatir. Sepertinya Alfi mengetahui siapa Regan. Keesokan harinya, karena Alana berisik di kelas, akhirnya Alfi dan Alana kena hukuman oleh gurunya untuk hormat ke bendera sampai pelajaran selesai. Oh, nggak tahu masalahnya. Kamu berdua hormat ke bendera. Di lapangan itu, Alfi berjanji kepada Alana bahwa dia akan merubah sikapnya dan tidak akan membuat cewek menangis. Setelah kejadian itu, sepertinya Alfi mulai menepati janjinya di depan Alana untuk bersikap sopan kepada wanita. Akhirnya gue bisa jalan-jalan bareng Alfi.
Natasha, kegiatan field trip itu adalah kita belajar di luar kelas. Ya apaan sih Alfi, so imut. Di rumah Alana, terlihat dia sedang meminta izin kepada ibunya untuk ikut acara field trip atau kegiatan belajar mengajar luar sekolah. Namun ibunya belum mengizinkannya karena khawatir dengan keselamatan Alana dan tidak mengenal teman-teman Alana. Untuk meyakinkan ibunya, Alana meminta Alfi datang ke rumahnya untuk membantu mengerjakan PR di rumahnya. Sesampainya di sana, Alfi dikenalkan Alana kepada ibunya dan mereka berdua mencoba meyakinkan ibunya kalau kegiatan field trip itu penting. Hingga akhirnya ibu Alana mengizinkan Alana untuk ikut field trip. Dengan catatan Alfi harus menjaga keselamatan Alana. Keesokan harinya, acara field trip pun dimulai. Mereka bertugas mewawancarai nelayan yang ada di sana. Di tengah interview, Alana meminta izin kepada Alfi untuk pergi ke toilet. Rupanya itu hanya alasan Alana untuk mengikuti Sabita yang dari tadi melihat Alana terus. Di sana, Sabita bercerita bahwa dia sudah diperkosa oleh kakaknya Alfi. Gue diperkosa, Nak. Sama Alfi? Terus sama siapa? Kakaknya. Siapa? Regan. Dari sini, Alana baru mengetahui jika kakaknya Alfi dan mantan pacarnya yang brengsek itu adalah orang yang sama, yaitu Regan. Tidak terasa hari pun sudah mulai malam. Alfi pun mencari keberadaan Alana dan Sabita yang belum ikut berkumpul bersama mereka. Di pinggir pantai, Alana meminta Sabita untuk melaporkan perbuatan Regan kepada polisi. Namun hal itu membuat Sabita menjadi dilema, karena dia takut akan pandangan orang-orang terhadap wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Di saat yang sama, Sabita mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke laut. Hingga muncullah Alfi dan Kinan yang mencoba menyelamatkan mereka. Namun setelah ditolongin, Alana malah menyuruh mereka pergi. Alana mulai membenci Alfi karena dia adalah adiknya Regan, serta marah kepada Kinan karena sudah menyembunyikan kalau Alfi adalah adiknya Regan. Kemudian Alana memberitahukan kepada Alfi kalau Sabita adalah korban pemerkosaan kakaknya. Pastinya lo malu sama diri lo sendiri. Lo malu sama Sabita. Dia korban kakak lo. Kegiatan field trip pun selesai dan mereka semua balik ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Alana kena omel ibunya karena sakit setelah pergi mengikuti kegiatan itu. Sementara Regan terlihat mengunjungi rumah ibunya untuk meminta uang. Dan tiba-tiba Alfi datang dan langsung terjadi keributan. Kan udah gue ingetin, lo gak usah ke rumah ini lagi. Lo mau gak inget? Apa yang udah diperbuat sama keluarga kita? Sampai hancur kayak gini. Dari pembicaraan mereka, terungkap jika kematian ayah Alfi dikarenakan kelakuan dari Regan sehingga ayahnya terkena serangan jantung. Di sana Alfi memberitahukan kepada ibunya jika sudah banyak cewek yang menjadi korban Regan. Mendengar hal itu, ibunya pun terpaksa mengusir Regan dari rumah itu. Keesokan harinya, Alana sudah tidak mau sebangku lagi dengan Alfi. Dan Alfi pun menghampiri Sabita untuk meminta maaf atas kelakuan kakaknya, serta menyuruh dia melaporkan Regan ke polisi, di mana hal itu didukung oleh Alana. Hari-hari pun berlalu. Sepertinya Alfi dan Alana sedang menahan rasa rindu mereka untuk bertemu. Suatu malam, Kinan datang ke rumah Alana dan mengajaknya pergi nonton ke bioskop. Nonton yuk. Ayo dong, gue udah beli tiketnya nih. Sesampainya di bioskop, Kinan menyuruh Alana masuk ke bioskop duluan. Dan ternyata yang menyusul adalah Alfi. Jadi itu semua adalah rencana Alfi untuk ketemu dengan Alana. Setelah nonton film, Alfi mengajak Alana minum kopi bareng. Ternyata kebersamaan mereka barusan belum merubah ketakutan Alana kepada Alfi. Karena tanpa sepengetahuan Alfi, Alana meminta Kinan untuk menyusul mereka di sana.
di mana hal itu membuat Alfie tersinggung dan meninggalkan dia di kafe itu. Kinan pun datang ke kafe itu dan meyakinkan Alana jika Alfie tidak sama dengan Regan. Di saat yang sama muncul Regan di sana yang berusaha membawa Alana pergi, namun dihalangi oleh Kinan. Hingga Regan memukul Kinan dengan botol minuman hingga terkapar. Setelah itu Kinan memberitahukan kepada Alfie jika dia masuk rumah sakit dan Regan membawa Alana. Ternyata Alana dibawa Regan dan diserahkan kepada seseorang untuk melunasi hutang narkoba yang dia ambil dari orang itu. Yang sebelumnya Sabita juga dibawa ke tempat itu. Tidak lama Alfie pun datang ke tempat itu dan langsung menghajar Regan. Namun Regan melakukan perlawanan hingga Alfie mengalami luka tusuk di perutnya. Dan Alana langsung membawanya ke rumah sakit. Karena kejadian itu, ibunya Alfie pun merasa sedih dengan perkelahian kedua anaknya itu. Namun dia berusaha tegar dengan menunjukkan bingkisan yang dikirimkan teman-teman Alfie. Namun dari semua bingkisan itu tidak ada nama Alana. Setelah kejadian itu, ibu Alana berencana mengajak Alana pindah ke Bangkok untuk mencari tempat yang aman. Scene berpindah ke rumah Alfie, di mana Kinan terlihat sedang menjenguk dirinya. Di sana Kinan menceritakan kejadian di kafe sebelum Regan datang. Kinan menceritakan masa lalu Alfie kepada Alana, di mana Alfie dulu dikenal sebagai Genta yang merupakan ketua geng motor. Geng motor itu dia bentuk untuk mengembalikan kehormatan keluarganya setelah dirusak oleh Regan. Alfie selalu mengajak lomba balapan motor dengan geng-geng motor lain. Dengan taruhan jika Alfie yang menang, maka geng motor lawannya harus bubar. Dari cerita Kinan itu juga terungkap jika kematian ayahnya Alfie karena serangan jantung saat membaca berita di koran jika Regan tertangkap polisi karena ikut balapan liar. Di mana semua cerita Kinan itu untuk meyakinkan Alana jika Alfie tidak sama seperti Regan. Alfie pun sudah kembali sehat dan bersekolah lagi, namun tidak terlihat Alana di sampingnya. Alfie yang kangen langsung mendatangi rumah Alana, namun hanya berdiri di luar dan pergi lagi. Scene kembali ke rumah Alfie. Terlihat Regan mendatangi rumah itu untuk menemui ibunya. Namun Alfie tidak memberikan izin kepada Regan untuk menemui ibunya. Regan pun menceritakan alasannya kenapa dia tidak pernah balik ke rumah itu. Ternyata dari kecil Regan merasa jika ayah dan ibunya lebih sayang kepada Alfie. Di mana Regan selalu disuruh mengalah dengan Alfie. Karena mendengar keributan mereka berdua, ibu mereka pun terbangun dari tidurnya. Dan di saat yang sama polisi datang untuk menangkap Regan karena kasus pemerkosaan yang dilakukan kepada Sabita. Keesokan harinya, Alfie pergi ke bengkel untuk mengambil motor dia yang sudah lama tidak dipakai. Setelah itu dia menuju ke tempat orang yang membuat Regan menjadi kecanduan narkoba. Alfie mengajak lomba balapan dengan taruhan jika dia menang maka geng motor orang itu harus bubar. Namun jika orang itu menang, dia meminta Alana sebagai imbalannya. Sementara di bandara terlihat Alana dan ibunya sedang bersiap untuk berangkat ke Bangkok. Alana mengatakan kepada ibunya jika dia capek pindah-pindah terus. Dan dia mengatakan jika dia akan kuat menghadapi masalah seperti ibunya selama ini. Setelah melalui obrolan itu, ibunya menanyakan maunya Alana apa. Dan Alana pun menjawab jika dia ingin menyelesaikan apa yang sudah dia mulai di sana. Sementara Alfie dan geng motor lawannya pun memulai balapan motor mereka. Setelah berjalan beberapa saat, nasib naas menghampiri Alfie. Dia tidak sengaja ditabrak oleh sebuah mobil hingga kepalanya terbentur ke tembok.
dan dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di saat yang sama, Alana yang baru sampai di lokasi itu pun menangis melihat keadaan Alfie. Menurut dokter, Alfie mengalami kerusakan kornea yang parah sehingga dia kehilangan penglihatannya. Namun dia dimungkinkan bisa melihat lagi jika mendapatkan donor kornea dari orang lain. Scene berpindah ke dalam penjara, di mana pengacara Regan bilang dia akan dikenakan pasal berlapis. Di penjara itu pula, orang yang membuat Regan kecanduan narkoba ditangkap setelah kejadian balapan liar dengan Alfie. Esokan harinya, hakim pun menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Regan. Ibunya Alfie pun mengunjungi Regan di penjara dan menunjukkan keadaan Alfie saat itu, di mana kondisinya sudah tidak bisa melihat lagi. Setelah dikunjungi ibunya, terlihat Regan menulis sebuah surat untuk Alfie. Keesokan harinya, ketika semua tahanan sedang bermain basket, muncul Regan dari pinggir lapangan dan langsung menusuk orang yang telah membuat dia dan Alfie sengsara dengan menggunakan sikat gigi hingga tewas. Karena kejadian itu pun Regan tewas dikeroyok oleh tahanan lainnya. Dan ternyata salah satu isi surat yang ditulis oleh Regan buat Alfie adalah mendonorkan kornea matanya untuk Alfie. Di mana setelah menerima donor kornea itu, Alfie kembali bisa melihat lagi. Di akhir cerita film ini, terlihat Alfie dan Alana sedang mengunjungi kuburan Regan. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua kembali romantis. Dan film pun selesai.